itu mengusulkan ada buku sekolah gitu Pak. Jadi anak langsung dijemput dari. Gini, dia memberikan buku yang berisi untuk pokok pikiran, artinya masukan dari kita. Tapi tadi belum saya sempat baca karena ada agenda lagi terkait masalah tamu juga ada dari BPK tadi. Sampai sekarang belum baca, tadi tak kasihkan Pak Jatmi kok sebagai untuk pendamping saya di sini. Tak suruh buka apa yang bisa pokok pikiran itu yang bisa kita akomodir. Nah, tentunya kalau memang untuk kebaikan Kudus, ya tentunya kita akan akomodir dan kita jalankan selagi itu selama ini tidak ada pembebanan terhadap APBD. Karena kondisi saat ini kan memang kita harus bisa sangat ekonomis sekali ya dalam penggunaan keuangan terkait COVID ini. Itu aja belum, jadi saya belum tahu detail untuk buku. Itu kan tidak disampaikan di dalam dialog tadi, tapi buku ini belum pelajari. Mungkin baru saya suruh buka Pak Jat tadi, karena saya belum sempat untuk membuka. Kalau perkuliahan tatap muka yang diharapkan segera dibuka gimana? Perkuliahan tatap muka sudah buka kondisional Mas kalau kita ya. Nah, tidak bisa mengagendakan ini bisa. Jadi yang tak pastikan Kudus ini maksimal zona kuning. Harus bisa untuk. Ya mungkin bisa ada simulasi itu. Bisa ada simulasi zona kuning. Saat ini statusnya apa Pak? Ini kan masih tidak bisa dibuat rata-rata karena sekarang itu ada persentase terbesar hijau ya kan. Terus kuning juga ada oranye. Jadi jangan sampai ada oranye nanti. Jadi maksimal nanti ada kuning, nah, hijau dan kuning. Itu berarti perkuliahan bisa tetap simulasi Mas. Simulasi tentunya kita dengan ada selektif lah, lebih selektif nanti kita untuk memilih bagaimana yang perlu kita simulasikan dulu kan, untuk percontohan ya, terutama yang di pinggiran-pinggiran ya, terutama yang di pinggiran-pinggiran untuk Kudus ini. Nah, itu yang akan kita simulasikan karena apa? Karena di sana itu sinyal kan sangat lemah sekali. Seandainya belajar daring pun juga kurang efektif, lebih kurang efektif. Jadi saya lebih concern pada permasalahan energi, terus air dan pendidikan. Jadi itu concern kami, termasuk juga fasilitas umum, ya UMKM. Jadi kami memandang bahwa energi dan air ini adalah menjadi satu hal yang urgent karena kita nggak bisa membayangkan kalau rusaknya tata kelola air yang terus-menerus seperti ini. Saya khawatir 10 tahun ke depan Kudus akan terjadi krisis air dan ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Nah, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan memang perlu pengelolaan secara komprehensif dari mulai hulu yaitu di daerah puncak gitu yang kedepannya mengalami kerusakan sampai ke hilirnya. Alhamdulillah Bapak Bupati respon dengan apa yang kita sampaikan. Jadi beliau sangat perhatian untuk bagaimana bisa memulihkan sumber-sumber air di Muria. Ya, soal pendidikan sendiri Pak? Untuk pendidikan kita concern pada persiapan untuk kelas tatap muka. Jadi ini masyarakat banyak, kami menampung keluhan masyarakat bahwa mereka sudah mengeluh bagaimana naiknya pembiayaan untuk untuk online gitu ya. Dulu ada subsidi, tapi kan subsidi udah dihapus sekarang ya. Jadi sekarang kembalikan pada anak didik sendiri, sehingga ini sangat memberatkan secara ekonomi. Yang kedua adalah penyerapan materi, itu juga nggak ada ini. Responnya kecil sekali anak-anak ini, ya dah? Sehingga tidak efektif. Jadi tidak efektif, ya dah? Berikutnya juga ada kejenuhan. Anak ini kan senangnya interaksi kan dengan temannya. Padahal itu interaksi sosial itu kan bagian dari pendidikan, bagian dari bagaimana kita membentuk karakter anak, kan? Empati, simpati, kerjasama. Nah itu nggak akan terbentuk di kuliah-kuliah daring seperti ini. Sama juga kondisinya dengan yang SD, SMP gitu ya. Untuk perguruan tinggi juga sudah mulai jenuh juga gitu. Nah, cuma Pak Bupati memang tadi begini, karena kuantitasnya itu yang masih besar gitu. Kuantitasnya masih besar, kita perlu mengkaji lebih dalam. Kira-kira metode apa
yang dianggap efektif. Jadi dari sisi kerumunan itu tidak terlalu besar, gitu kan ya. Kemudian dari aspek tatap mukanya itu bisa jalan. Nah tadi memang Pak Bupati mengatakan kepada kami, coba deh perwakilan dari kami ini saya anggap sebagai para pemikir, Iya, tadi kan ya, iya, para iya, pemikir. Nanti coba deh rumuskan metode-metode seperti apa yang kira-kira bisa digunakan. Apakah mungkin nanti pakai sistem blended ya? Jadi bahasanya itu ada yang online, ada yang offline, atau mungkin dibuat perangkatan misalkan gitu ya. Jadi perangkatan itu ada yang ke kampus, ada yang tidak. Karena kalau kaitannya dengan mahasiswa itu mah cenderung agak serius ya. Karena mahasiswa itu kadang-kadang kan justru dari berbagai daerah, gitu ya, dari berbagai latar belakang gitu kan. Apalagi kemudian nanti mereka akan tinggal di kos-kosan. Itu nanti kontrolnya itu bagaimana? Nah, gitu itu kan juga sangat kompleks ya soalnya. Nah, jadi Pak Bupati memang tadi minta kepada kami juga ini ya, tolong deh kalau misalkan memang ada ide-ide seperti itu, kawan-kawan bisa menerjemahkannya lebih konkret, lebih konkret, sehingga dari pemerintahan daerah pun juga bisa menciptakan